Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Nah, di sini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu tentang mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Oke, di sini yuk kita bahas apa saja yang ada di pembahasan materi tentang filsafat dan filsafat pendidikan. Cus, langsung aja kita lihat videonya sampai akhir ya. Oke teman-teman, berikut adalah pembahasan materi atau pokok materi yang akan kita bahas di materi hari ini dengan mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, apa saja sih pembahasannya? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, ada pun tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui filsafat dan bagaimana definisinya. Yang kedua, untuk mengetahui filsafat pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui yang menjadi persoalan filsafat. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana berpikir kefilsafatan. Yang kelima, untuk mengetahui apa saja yang menjadi cabang filsafat. Adapun pembahasan materi kita pada bab ini, yang pertama, apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya? Yang kedua, apa itu filsafat pendidikan? Yang ketiga, apa yang menjadi persoalan filsafat? Yang keempat, bagaimana berpikir kefilsafatan? Dan yang terakhir, apa saja yang menjadi cabang filsafat? Nah, yang pertama ini, apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya? Nah, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Beberapa definisi karena luasnya lingkungan pembahasan ilmu filsafat, maka tidak mustahil kalau banyak di antara para filsuf memberikan definisinya secara berbeda-beda. Objek material filsafat yang diteliti adalah segala sesuatu, sedangkan subjek materialnya yaitu mencari hakikat. Maka dari itu, berfilsafat berarti mempertanyakan dasar dan asal-usul dari segalanya untuk mencari orientasi dasar bagi kehidupan manusia. Adapun manfaat filsafat dalam kehidupan, yang pertama sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, yang keempat persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, yang kelima menjawab keraguan. Yang kedua ini, apa itu filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh orang, dalam hal ini dosen atau guru, akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Adapun antologi dan pendidikan. Yang pertama, teologi masyarakat Indonesia berkeyakinan bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap yang hidup akan kembali kepadanya dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan hidupnya. Yang kedua, kosmologi. Implikasi kajian kosmologi terhadap pendidikan adalah kosmologi akan mengisi kepribadian manusia dengan realita visi. Yang ketiga, manusia metafisika mempersoalkan hakikat realita termasuk hakikat manusia dan hakikat anak. Pendidikan merupakan kegiatan khas manusiawi, hanya manusia yang secara sadar melakukan pendidikan sesamanya. Pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Yang kedua, epistemologi dan pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam menyusun kurikulum. Kurikulum lazimnya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dapat diumpamakan sebagai jalan raya yang perlu dilewati siswa dalam usahanya mengenal dan memahami pengetahuan. Yang ketiga, eksiologi dan pendidikan. Eksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik buruk serta indah jelek. Nilai terkait erat dengan pendidikan. Nilai suatu menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan tanpa pertimbangan nilai-nilai adalah hampa. Nah, adapun filsafat pendidikan terapan dan filsafat umum. Dalam filsafat terdapat berbagai mazhab atau aliran seperti materialisme, idealisme, realisme, pragmatisme, dan lain-lain. Karena filsafat pendidikan merupakan terapan dari filsafat, sedangkan filsafat beraneka ragam alirannya.
Maka dalam filsafat pendidikan pun kita akan temukan berbagai aliran. Kurangnya sebanyak-banyaknya aliran filsafat itu sendiri. Brubaker 1950 mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu filsafat konservatif dan progres. Nah, ada pun filsafat pendidikan konservatif. Filsafat konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme atau humanisme nasional, dan supernaturalisme atau realisme religius. Nah, kalau filsafat pendidikan progresif didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantik naturalisme dari Rousseau. Filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan esensialisme, materialisme, dan sebagainya. Filsafat pendidikan materialisme yang didukung oleh idealisme. Yang kedua, filsafat pendidikan esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme. Filsafat pendidikan progresisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme. Dan yang terakhir, filsafat pendidikan rekonstruksionisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme sebagai lanjutan dari filsafat progresisme. Yang ketiga, apa yang menjadi persoalan filsafat? Pada awalnya, timbulnya persoalan filsafat oleh para filsuf adalah ketika manusia kagum dan heran terhadap peristiwa dan gejala-gejala alam, seperti gravitasi, gempa bumi, tsunami, hujan, melihat laut yang luas, dan gejala alam lainnya. Pada saat manusia kagum dan heran, berarti pada saat itu ia tidak tahu apa dan menjadi persoalan baginya. Bagaimana ia ingin tahu mengapa itu terjadi? Maka dibutuhkan refleksi. Beberapa persoalan yang menyangkut keheranan atau kekaguman terhadap suatu hal belum tentu semuanya termasuk persoalan filsafat. Yang termasuk persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sangat umum. Persoalan filsafat bersifat sangat umum artinya persoalan filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Dengan kata lain, sebagian besar masalah kefilsafatan berkaitan dengan ide-ide besar. Tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat tidak menyangkut fakta, artinya persoalan filsafat bersifat spekulatif. Persoalan-persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang menyangkut fakta. Ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai atau value. Persoalan filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai, artinya persoalan-persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian, baik nilai moral, estetis, agama, dan sosial. Nilai dalam pengertian ini adalah suatu nilai abstrak pada suatu hal. Nilai-nilai dapat dimengerti dan dihayati berdasarkan penjabaran di atas. Nilai merupakan suatu kualitas abstrak yang dapat memberikan nilai senang, puas, bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya. Yang keempat, berpikir kritis. Persoalan filsafat berpikir kritis merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Yang kelima, bersifat sinoptik. Persoalan filsafat bersifat sinoptik, mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhan. Yang keenam, bersifat implikatif. Persoalan filsafat bersifat implikatif, artinya persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban dan dari jawaban itu akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan-kepentingan manusia. Bagaimana berpikir kefilsafatan? Nah, berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis. Karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan, pengelolaan informasi yang diterima. Jika berbicara mengenai berpikir, banyak sekali di antara kita yang sering mengatakan bahwa kadangkala orang-orang pergi menyendiri hanya untuk berpikir agar tak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Tapi, apakah sebenarnya mereka berpikir? Bagaimana mungkin berpikir membantu kita dalam mengetahui sesuatu? Bagaimana pengetahuan itu dibentuk dan jalan manakah yang ditempuh peneliti keilmuan? Dan akhirnya, sebuah pertanyaan yang paling penting, apakah inilah semua kegiatan ini? Dapatkah kita mengklaimnya dan dapatkah kita mempercayai apa yang dihasilkan dan membiarkan dia memimpin kita lewat pengetahuan keilmuan? Pikiran itu berfungsi ketika akan dibuka, maksudnya ketika ada sesuatu yang dihadapi ini ada penyelesaian. Nah, yang terakhir, apa saja yang menjadi cabang
filsafat, para ahli memiliki berbagai pendapat tentang cabang-cabang filsafat, yang antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Louis Althusser menyebutkan cabang filsafat adalah logika, metodologi metafisika, epistemologi, filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosial, etika, estetika, dan filsafat agama. Yang kedua, De Liangji membagi filsafat menjadi metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Yang ketiga, Harry Hammersma membagi cabang filsafat menjadi filsafat tentang pengetahuan, meliputi epistemologi, logika, kritik, ilmu-ilmu. Filsafat keseluruhan kenyataan meliputi metafisika umum dan ontologi, dan metafisika khusus yang menjadi teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. Filsafat tentang tindakan meliputi etika dan estetika. Sejarah filsafat. Yang keempat, Jawijatna membagi filsafat atas ontologia, deontologia, antropologia, metafisika, etika, logika, mayat dan minor, estetika. Yang kelima, Plato membedakan filsafat pada 3 cabang, yaitu dialektika, fisika, dan etika. Yang keenam, Aristoteles merumuskan filsafat ke dalam 4 cabang, yaitu logika. Filsafat teoritis mencakup 3 ilmu, yaitu ilmu fisika, matematika, dan ilmu metafisika. Nah, nilai-nilai tingkah laku berkaitan dengan cabang filsafat etika, sedangkan nilai-nilai keindahan bersangkutan dengan cabang ilmu estetika. Yang pertama, metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, meta la fisika, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Aristoteles menggunakan istilah protofilosofia atau filsafat pertama. Filsafat pertama ini memuat uraian tentang sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik seperti bergerak, berubah, hidup, mati. Metafisika dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam, ultimate nature, dari kenyataan atau keberadaan. Persoalan-persoalan metafisika dibedakan menjadi 3, yaitu persoalan ontologi, persoalan kosmologi, dan persoalan antropologi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan disebut memenuhi syarat-syarat epistemologi karena tepat susunannya atau logis. Meskipun logika dan epistemologi merupakan 2 hal yang berbeda, keduanya memiliki kaitan yang sangat kuat ketika menjadi prasyarat dan mendasari epistemologi. Epistemologi membicarakan secara rinci dasar, batas, dan objek pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi oleh sebagian orang disebut juga filsafat ilmu. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Menurut scholar, ada 2 bidang yang paling populer berkaitan dengan penilaian, yaitu tingkah laku dan keadaan atau penampilan fisik. Sehingga aksiologi dibagi dalam 2 jenis, yaitu etika dan estetika. Etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Mudah bagi seseorang dalam menilai arti baik, tetapi mengapa sebaiknya disebut buruk bukan tidak baik.